wabarakatuh. Anak-anakku yang aku sayangi dan aku banggakan, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk mengisi formulir presensi kelas. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan materi hari ini sebagai berikut. Buku baru SKI kelas 8 semester Gasal atau Ganjil, di mana semester Gasal ini nanti akan kita bahas mengenai Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Untuk bab pertama ada 2 subbab, terbentuknya Daulah Abbasiyah dan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Terbentuknya Daulah Abbasiyah ini nanti ada 2 sub-subbab, faktor penyebab berakhirnya Daulah Umayyah, yang kedua faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Kemudian untuk yang subbab yang kedua, peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah ini nanti meliputi sub-subbab, yaitu Khalifah Besar Daulah Abbasiyah dan prestasi Daulah Abbasiyah membangun peradaban. Kita mulai yang pertama, yaitu sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Ini latar belakangnya adalah Daulah Umayyah. Kita flashback ke kelas 7, di mana Daulah Umayyah ini mencapai masa kejayaan, keemasan pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik atau Khalifah Al-Walid, dan mengalami masa kemunduran sepeninggal Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Adapun gerakan Bani Abbasiyah ini dimulai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu bisa anak-anak pelajari di buku yang lama. Kemudian mari kita mengamati, ada 2 gambar ilustrasi itu, bukan gambar asli. Yang atas menunjukkan bahwa Muhammad bin Ali sebagai pelopor dari gerakan Bani Abbasiyah ini melakukan gerakan gerilya dengan mengatasnamakan Bani Hashim. Kemudian gambar yang kedua itu ilustrasi mengenai Abu Muslim Al-Khurasani, yaitu tokoh yang meramu gerakan menggulingkan Daulah Umayyah. Selanjutnya, faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Ini ada 2 penjelasan. Yang pertama, Daulah Umayyah ini berkuasa 90 tahun, yang dimana di masa kekuasaannya telah mencapai kemajuan, baik wilayah kekuasaannya yang luas, dari India sampai Afrika Utara, sistem administrasi pemerintahan yang rapi, kemudian penyebaran Islam sampai ke Eropa, serta kemajuan ilmu pengetahuan. Sedangkan terbentuknya Daulah Abbasiyah ini tidak lepas dari beberapa faktor. Yang pertama adalah perpecahan internal di keluarga Daulah Umayyah, kemudian munculnya gerakan perlawanan terhadap Daulah Umayyah. Ada kelompok Mawali, kelompok Dahab bin Qais As-Syaibani, ada kelompok Syiah. Kemudian yang C, perpecahan suku Arab Utara dan Selatan. Yang D, kekecewaan ulama terhadap Khalifah Marwan yang dianggap tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Kemudian E, wafatnya Khalifah Marwan, ini menandai berakhirnya kekuasaan Daulah Umayyah. Kemudian yang kedua yaitu proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Nama Abbasiyah ini diambil dari nama Abbas bin Abdul Muthalib. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 550 tahun atau 5,5 abad. Kekuasaannya sama Asia Barat, Asia Selatan, Afrika hingga Eropa. Proses berdirinya ini tidak lepas dari seorang pelopor dari Bani Abbasiyah yang bernama Ali bin Abdullah. Dia ini adalah pejabat pada masa di Daulah Umayyah yang melakukan propaganda anti Daulah Umayyah sehingga dipecat, kemudian lari ke Kufah,
dan bergerilya mengatasnamakan Bani Hashim. Kemudian beliau wafat sebelum cita-citanya terlaksana, dilanjutkan putranya yaitu Muhammad bin Ali yang menjadikan Kufah dan Khurasan ini sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Nah, ini Muhammad bin Ali ini mendapat dukungan dari Abu Muslim Al-Khurasani, seorang pemimpin yang ada di kota Khurasan. Ya, Muhammad bin Ali ini juga wafat sebelum cita-citanya tercapai. Dilanjutkan oleh putranya yaitu Ibrahim bin Muhammad atau Ibrahim Al-Imam. Ya, gerakan bawah tanah Ibrahim bin Muhammad ini dianggap sebagai ancaman oleh Khalifah Marwan bin Muhammad atau Marwan II dari Daulah Umayyah. Sehingga Ibrahim bin Muhammad ini ditangkap dan wafat di pengasingan. Dilanjutkanlah perjuangan dari Ibrahim bin Muhammad ini oleh adik-adiknya, yaitu Abul Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur, yang dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Ya, mereka berhasil merebut kota-kota penting Daulah Umayyah. Mawali itu apa? Siapa? Yaitu orang-orang bukan Arab, orang Muslim tapi bukan orang Arab. Itu di bingkai Hasanah. Kemudian Syiah itu siapa? Yaitu pengikut dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Khalifah Marwan bin Muhammad terkepung di kota Damaskus, yaitu ibu kota dari Daulah Umayyah, sehingga ia melarikan diri ke Yordania dan Palestina, tertangkap di Bushehr atau pelabuhan Bushehr, Al-Fayun, Fustat, Mesir, sampai wafat. Ya, ini berakhirlah pemerintahan Daulah Umayyah. Walaupun ada usaha pembersihan terhadap keturunan dari Daulah Umayyah, tetapi ada salah seorang keturunan Daulah Umayyah yang berhasil meloloskan diri dan membangun Daulah Umayyah II di Andalusia, yaitu Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisam bin Abdul Malik, atau lebih dikenal dengan sebutan Abdurrahman Ad-Dakhil. Moyek sejarah, ini tokoh penting berdirinya Daulah Abbasiyah. Ada Ali bin Abdullah, Muhammad bin Ali, Ibrahim bin Muhammad, Abul Abbas As-Saffah, dan Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian para penguasa Daulah Abbasiyah. Tadi saya sebutkan ada 5,5 abad pemerintahan Daulah Abbasiyah, yang masa 5,5 abad ini dipimpin oleh 37 khalifah, yang masing-masing khalifah ini mengukir prestasi seperti administrasi pemerintahan yang rapi, ilmu pengetahuan yang maju, politik, militer, ekonomi, arsitektur, dan sebagainya. Nah, ini adalah khalifah-khalifah dinasti atau Daulah Abbasiyah dari Abul Abbas As-Saffah sampai dengan khalifah terakhirnya Al-Mu'tasim Billah. Bingkai Hasanah, Daulah Abbasiyah ini menerapkan sistem pemerintahan monarki, di mana khalifah itu dipilih berdasarkan garis keturunan. Sedangkan di Indonesia menggunakan atau menerapkan demokrasi Pancasila, di mana presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilu atau pemilihan umum. Ini pohon silsilah Daulah Abbasiyah, terlalu kecil tulisannya. Kemudian keruntuhan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini runtuh karena tidak bisa lagi mengendalikan atau mengawasi pemerintahan di wilayah kekuasaannya. Yang kedua, terjadinya disintegrasi. Yang ketiga, terjadinya kehancuran semangat juang. Yang ketiga, yang C ini sudah tidak ada lagi orang yang semangat juang terhadap Daulah Abbasiyah. Kemudian faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu faktor internal, adanya hubbud dunya, cinta terhadap dunia yang berlebihan, sehingga mengakibatkan pemborosan uang kas negara. Yang kedua, adanya konflik keluarga yang berujung perebutan kekuasaan.
Yang ketiga, meningkatnya konflik keagamaan, yaitu antara Sunni dan Syiah, yang merupakan kelanjutan dari adanya konflik di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang terakhir, yaitu melamanya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Nah, ini sebenarnya kebalik, mestinya yang pertama, yang nomor 2, nomor 3, dan seterusnya, baru nomor 1. Yaitu banyaknya muncul pemberontakan, kemudian adanya dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia, mulai dari orang-orangnya, yaitu untuk periode pertama orang-orang Persia ini mempengaruhi, periode kedua orang-orang Turki mempengaruhi, periode ketiga Daulah Buayyah keturunan Persia, kemudian periode keempat Daulah Saljuk dari orang-orang Turki ini mempengaruhi, baru kemudian pada periode kelima, itu kalau di buku yang lama, Baghdad ketika di bawah kekuasaan Khalifah Al-Mu'tasim Billah diserang oleh tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Han. Kemudian sekarang yang B, peradaban, kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Ada pengembangan ilmu pengetahuan. Ini dimulai adanya penerjemahan yang dilakukan oleh atau di masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, ini ilustrasi gambar beliau Abu Ja'far Al-Mansur, di mana pada masanya ini mulai berkembang ilmu kedokteran, filsafat, kimia, botani, astronomi, matematika, dan lain-lain. Adapun faktor berkembangnya ilmu pengetahuan, yang pertama terjadinya asimilasi budaya, bahasa, dan pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lain. Ada pembauran antara Arab dengan bangsa lain. Yang B, yaitu adanya gerakan penerjemahan. Ini tadi yang dimulai pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, dilanjutkan oleh Khalifah Harun Al-Rasyid. Dari buku-buku klasik berbahasa Romawi atau Yunani, ya, dari disiplin ilmu filsafat, astronomi, dan lain-lain itu ke dalam bahasa Arab. Kemudian C, didirikannya Baitul Hikmah sebagai pusat studi dan kajian atau pusat penerjemahan, sama dengan Majelis Munadharah, ini juga pusat kajian. Tapi bedanya untuk Majelis Munadharah ini khusus buku-buku keagamaan. Ini di masa Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian 2, penertiban administrasi pemerintahan. Di masa Daulah Abbasiyah ini mulai diangkat wazir atau Perdana Menteri. Wazir pertama itu Khalid bin Barmak, itu di buku yang lama ada. Yang mana wazir ini dibantu oleh beberapa departemen atau membawai departemen. Ada Diwanul Kharaj, ada Diwanul Ziman, ada Diwanul Jundi, ada Diwanul Aqara, serta Diwanul Rosain. Kemudian seorang sekretaris negara atau Ra'isul Kitabah ini juga dibantu oleh beberapa, ada Khatib Rasail, Khatib Farad, dan sebagainya, itu sesuai dengan kapasitasnya atau tugasnya. Kemudian di daerah juga ada pengangkatan gubernur, kepala daerah itu gubernur. Yang kepala daerah atau gubernur ini membawahi yang namanya pemerintahan desa atau membawahi Syekhul Qaryah, kepala desa. Juga dibentuk adanya Mahkamah Agung, ada Qadi, ada Hizbah, ada An-Nazar fil Mazalim. Ini. Kemudian di bidang politik dan militer, di mana Daulah Abbasiyah ini bekerjasama dengan Raja Frank di bagian Andalusia, tujuannya untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah II. Yang kedua, ini salah tulis, menjalin hubungan dengan Afrika Barat dengan tujuan menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah di
Baghdad. Kemudian di bidang militer, nah ini sama seperti yang dijelaskan Pak Mus tadi, ada pengaruh-pengaruh dari bangsa lain terhadap pemerintahan Daulah Abbasiyah. Ini yang periode pertama, periode kedua, ketiga, keempat, sampai akhirnya periode kelima ini dikalahkan oleh tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Ini mestinya nomor 5, ya, kalau di buku yang lama. Kemudian di bidang ekonomi, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini menjadi peletak dasar, ya, di mana mulai muncul ada uang, ya, mata uang. Kemudian sektor perdagangan, ini hubungan luar negeri. Kemudian Basrah menjadi pelabuhan transit antara timur dan barat. Kemudian peningkatan sektor tambang, pertanian, dan industri. Kemudian di sektor keindustrian, Basrah ini menjadi pusat industri gelas dan sabun. Kufah, industri tekstil, Damaskus, industri pakaian dari sutra besulan, Kazakhstan sebagai pusat kerajinan sutra, Syam sebagai pusat industri keramik dan gelas berukir. Di bidang pertanian, ini di masa Khalifah Harun al-Rasyid atas usulan Ratu Zubaidah, yang mana pada waktu itu melakukan perjalanan ke Mekah dan Madinah, melihat adanya kekeringan, sehingga Ratu Zubaidah ini mengusulkan untuk dibangunnya sebuah bendungan. Nah, bendungan setelah jadi oleh Khalifah Harun al-Rasyid, bendungan ini diberi nama Bendungan Zubaidah, sesuai dengan nama ratunya. Kemudian seni budaya, ada seni ukir. Kemudian seni tata kota di Baghdad, itu penjelasannya ada, dibangunnya oleh siapa, dilakukan oleh berapa ahli, kemudian menghabiskan uang berapa. Nah, itu ada. Kemudian bentuk dari kota Baghdad itu bundar, yang mana di dalamnya ada istana Qasrul Zahab, istana emas. Di samping itu juga ada masjid. Kemudian setelah membangun kota Baghdad, 5 tahun berikutnya Khalifah Al-Mu'tasim Billah membangun kota Samarra. Dari kata sarra man ra'a, senang orang melihatnya. Sarra man ra'a. Kemudian seni sastra, ada muncul tokoh sastra, ada Abu Atiyah, ada Abu Nawas, Abu Tamam, Al-Buturi, ada Al-Mutanabbi. Abu Nawas ini banyak dikisahkan sebagai seorang yang lucu, pelawak. Kemudian yang paling fenomenal di masa Daulah Abbasiyah adalah lahirnya cerita 1001 malam, Alfu Lailah wa Lailah, yang ditulis oleh Mubashir bin Fadil. Ada yang menulisnya. Demikian tadi pembahasan untuk hari ini. Mudah-mudahan akan membawa manfaat bagi kita semua. Kita bertemu lain kali. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.